anak sekolah, jangankan anak sekolah, bahkan kadang-kadang ama-ama banyak yang tidak kenal lagi dengan kalender Islam. Mereka hanya tahu dengan Januari, Februari, Maret sampai Desember. Tapi mereka tidak kenal lagi Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah. Beginilah kondisi umat Islam kini, Bapak Ibu. Itulah keadaan kita agama Islam kini. Sehingga tidak salah apa gambaran Rasulullah dahulu. Dulu Rasulullah membayangkan, Bapak Ibu, waktu Rasulullah duduk-duduk bersama para sahabat, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, wahai sahabatku, nanti akan datang suatu masa di mana kondisi umat Islam laksana buih dalam lautan, laksana ruwo. Lebih oke ruwo lewat saudara. Nan ruwo Bapak Ibu, isinya karena ayahnya sekete, nanti jadi lagi botol. Isi ayahnya sekete, tapi nan ruwonya melebihi dari kepala botol. Itu nan ruwo. Kondisi umat Islam nanti kata Rasulullah seperti buih dalam lautan, seperti Musa, seperti ruwo. Sehingga pada waktu itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa sampai kondisi umat Islam seperti itu ya Rasulullah? Apakah pada waktu itu umat Islam sakit ya Rasulullah? Apakah umat Islam pada waktu itu lemah ya Rasulullah? Berbagailah pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Tidak, wahai sahabatku. Yang menyebabkan kondisi umat Islam seperti buih dalam lautan itu adalah pada waktu itu umat Islam banyak, pada waktu itu umat Islam mayoritas, pada waktu itu umat Islam berkuasa, tapi umat Islam tidak punya kemampuan apa-apa. Lantaran apa penyebabnya? Karena umat Islam pada waktu itu sudah mulai beransur-ansur meninggalkan agamanya. Itu yang menyebabkan kondisi umat Islam. Aturan semua juru. Kapan itu ya Rasulullah? Diperkirakan abad ke-15. Kini kita lagi abad ke-5 boleh ke lho? Itu kira-kira. Abad ke-5 boleh ke lho? Nah, lebih. Kini awak berada di 1447 Hijriah. Berarti kita sudah berada di abad yang ke-15. Apakah sudah sesuai dengan gambaran dan prediksi Rasulullah? Sudah. Lihat awak negara ini. Negara kita Indonesia mayoritas beragama Islam, pemimpinnya beragama Islam. Tapi bagaimana kondisi umat Islam kini? Coba kita lihat. Ini gambaran yang diberikan oleh Rasulullah sudah mulai kita rasakan. Kalau tidak hati-hati kita Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, takkah itu juga kita menyikapi dan pandangan kita terhadap Islam, terhadap agama kita, tidak mau menggali agama, yakinlah kita bisa jadi tamu bekoh di Nagoyawa. Itu nang kawan aswat. Jadi tamu di Nagoriawa. Padahal katialo punya awak, iko daerah-daerah awak, tanah-tanah awak, beko datang orang luar. Ini orang penguasa itu. Itu yang akan terjadi. Kalau seandainya kita seperti ini, memang Allah mengatakan bahwa Islam tidak akan pernah hancur di permukaan bumi ini. Tapi Allah tidak pernah menjamin Islam akan tetap ada di daerah Nagoriawako. Allah tidak jamin. Tapi untuk dunia Allah jamin
Islam tidak akan pernah dihancurkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kemudian salam serta salawat Nabi SAW mohonkan kepada Allah untuk dikirimkan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada malam ini sesuai yang disampaikan dari pengurus tadi, kita memperingati tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah ini merupakan tonggak keberhasilan umat Islam. Islam mulai jaya, kebangkitan Islam itu dimulai dari tahun baru Hijriah. Negara, sebuah agama bisa berhasil, sebuah agama bisa jaya lantaran apa? Kalau seandainya umat beragama itu paham dengan agamanya. Agama Islam akan tetap ada di daerah kita kalau seandainya kita di daerah ini memahami dan mengetahui apa konsep dasar Islam. Ini Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesuai dengan yang kami sampaikan, jangankan pemahaman agama, kadangkala bulan-bulan Hijriah saja dak dapet di awak. Dak apa di awak bulan Hijriah. Siang apa adanya mulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Masih itu apa ya? Ayo Pak. Baik. Mulai dari Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab. Jumadil awal ya. Jumadil awal. Oh ya, Jumadil Awal. Akhir. Jumadil akhir. Rajab. Sa'ban. Ramadan. Sawal. Zulkaidah. Zulhijjah. Itu bulan-bulan di agama kita. Dan dalam konsep Islam Bapak Ibu, antara bulan Hijriah dengan bulan Qamariyah itu berbeda. Semuanya ini tak kuat celik-celik tuan jam digital Bapak pola 10 Muharram ini. Memang betul. Memang iya, 10 Muharram kini kota masuk 10 Muharram. Kalau kita melihat kalender Masehi, 10 Muharramnya iyo mulai jam 12 malam peko. 12 lewat 1 baru 10 Muharram. Kalau kita kalender Masehi. Tapi kalau kalender Hijriah, kapan pergantian hari? Masuknya waktu maghrib. Masuk waktu maghrib. Jadi inilah berada kita di tanggal 10 Muharram. Makanya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada waktu penentuan awal dan akhir Ramadan dulu, orang sidang nyoba mangkota lasonjot karena penentuannya adalah menjelang maghrib. Itu bedanya antara bulan Hijriah dengan bulan Masehi. Kalau bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, ini siang dulu. Makanya pergantian itu tanggal malam eko. 2 boleh lewat 1 itu berarti baru lagi. Tapi kalau di bulan Hijriah tidak. Pergantiannya adalah masuknya waktu maghrib. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Kalau kita melihat kepada sejarah, biarlah ini membaca sejarah awal ini Bapak Ibu, masalahnya ini banyak yang belum kenal atau lupa dengan sejarah. Penanggalan 1 Hijriah ini, 1 Muharram ini ikut dimulai bukan pada zaman Rasulullah. Tapi kapan dimulainya? Dimulai semenjak Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Di sinan mulu dihitung satunya. Mulai penanggalan rencana untuk menetapkan bulan dalam Islam itu. Dan pada waktu itu timbul permasalahan. Azas musyawarah dilaksanakan di Umar bin Khattab.
Pada waktu itu Tobi pengenal Umar bin Khattab bacaronya dawa kok orang Masehi, orang-orang Nasrani dan Yahudi nyolah punya kalender, di mana patokan kalender Masehi itu adalah kelahiran Isa al-Masih, Nabi Isa. Nah, itu kalender sejarahnya, kalender Masehi Januari Februari. Nah, Jawa nak kenal kan itu gini. Tidak Muharram Safar. Sehingga pada waktu Umar bin Khattab bermusyawarah, banyak timbul pendapat bilu dimulai tanggal 1 dalam Islam itu bilu dimulai. Ada yang mengatakan semenjak Rasulullah lahir. Lahir Nabi Muhammad di sini kita mulai tanggal 1 kalender Islam. Dan sebagian ada yang mengatakan bahwa lahirnya penghitungan kalender Islam ini dimulai dari semenjak hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Bahkan kok dari sini diambil karena itu tonggak mulai kebangkitan Islam. Oh tidak, sebelumnya Bapak Ibu kita baca sejarah Nabi. Nabi hijrah itu bukan ke Mekah Madinah saja, enggak. Sebelum itu Nabi pernah hijrah kemana? Ke Taif. Di Taif pada waktu Nabi hijrah, karena banyaknya tantangan dari orang-orang kafir di kota Mekah, beliau terusik, beliau tidak tenang. Akhirnya beliau hijrah, pindahlah beliau ke Taif. Sesampainya di Taif, beliau dilempari oleh penduduk Taif sampai Rasulullah berdarah-darah tubuh beliau. Itu hijrahnya Nabi dulu yang pertama sebelum ke Madinah. Di Taif itu nyelempar Nabi, sehingga di Taif itulah malaikat Jibril memberikan tawaran kepada Rasulullah. Lari Nabi di Konayongko di orang Taif, lari bersembunyi di ladang korma. Pada waktu Nabi menyuruh di ladang korma tadilah datang malaikat kepada Rasulullah. Ditawarkan oleh malaikat kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau engkau izinkan, saya akan angkat bukit Sur ini dan hancurkan penduduk Taif. Kecil malaikat kepada Nabi. Jawaban Nabi, jangan malaikat. Mereka berbuat seperti itu karena ketidaktahuannya. Karena awamnya, karena tidak tahu bagaimana konsep Islam, makanya nyoberang kamu kecil Nabi Muhammad kepada mereka. Itulah hijrahnya Rasulullah yang pertama. Yang kedua baru hijrahnya yang diperintahkan oleh Allah dari Mekah ke Madinah. Jadi para sahabat pada waktu Khalifah Umar bin Khattab menyarankan bahwa kebangkitan Islam itu dimulai dari perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Jadi ada dua pendapat. Pertama waktu Nabi lahir, dan kedua waktu Nabi hijrah. Sehingga dilaksanakanlah rafe, dilahirkanlah sebuah keputusan. Berdasarkan hasil voting ditetapkanlah bahwa tahun baru Hijriah itu diawali dari perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Yang pada waktu itu namanya bukan Madinah dulu Bapak Ibu, tapi Yastrib. Lah tiba Nabi di Yastrib itulah makanya Nabi mengganti nama kota itu menjadi Madinah. Nah, itu mampu nama Madinah. Itulah kenapa Umar bin Khattab menetapkan pada waktu itu yang dilakukan awal penanggalan kalender Islam, karena di sanalah tonggak sejarah kebangkitan Islam. Dari sini mulai Rasulullah Islam berkembang. Nabi mangkonyo pindah dari Mekah ke Madinah itu kan karena banyaknya tantangan. Ndak diterima Nabi, tantangan dan rintangan dari orang kafir Quraisy banyak.
Nabi hampir dibunuh, Nabi dilempari, bahkan Nabi diasingkan. Makanya selama 13 tahun Rasulullah di Mekah, baranan dape umat Islam pada waktu itu hanya 13 orang. 3 boleh tahun Bapak Ibu. 3 boleh orang nan dape na bisa masuk Islam. Iya setahun. Itu dulu. Makanya dengan kondisi Rasulullah yang seperti itu, maka pindahlah, disuruhlah oleh Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, engkau hijrah. Hijrahlah Nabi ke Madinah. Di Madinah selama 10 tahun. 10 tahun di Madinah, seluruh penduduk Madinah masuk Islam kesadaran. Islam berkembang sehingga 2 tahun di kota Madinah Rasulullah melaksanakan Fathul Makkah. Woi datang ke Mekah dengan 10.000 jamaah umat Islam pada waktu itu. Tujuannya bukan ingin memerangi, tidak, tapi ingin melaksanakan haji. Ulang kafir Quraisy takut dengan kehadiran umat Islam dan sebanyak itu. Sehingga disinilah terjadi Fathul Makkah, perjanjian antara kaum kafir Quraisy dengan orang Islam pada waktu itu. Di mana pada waktu itu perjanjiannya, disinilah kalau kita baca sejarah Bapak Ibu, memang politiknya Rasulullah memang hebat. Isi perjanjian apa? Kalau orang Islam masuk ke Mekah, kembali ke orang kafir Quraisy tidak akan kembalikan. Tapi kalau orang kafir Quraisy nan pindah ke Islam, ke golongan Muhammad wajib mengembalikan. Kalau dicelis sebentar lalu kan monang ninyo. Kemudian untuk tahun ini haji tidak dibenarkan. Nyakui dengan dia perempuan lagi perjanjian antara itu, walaupun sapinte lalu merugikan umat Islam. Anan terjadi di balik itu apa pertimbangan Rasulullah? Kan umat Islam pada waktu itu sahabat-sahabat kan bilang ke Nabi, ya Rasulullah, paman engkau terima saja perjanjian antara itu, kan merugikan kita umat Islam. Kata para sahabat, wahai sahabat, kata Rasulullah, ketahuilah oleh engkau, orang Islam yang pindah ke kafir Quraisy itu adalah orang-orang munafik. Biarlah nyoda babalik kawan, untuk apa kita terima orang yang seperti itu? Inyo dan kamancuan kita bepo kena. Jadi itu pertimbangan Rasul. Jadi orang yang pindah ke kafir Quraisy tadi itu adalah orang-orang yang munafik. Kalau orang-orang yang betul beragama Islam, yang kuat akidahnya, mereka tidak akan pindah kepada kaum kafir Quraisy itu. Jadi itu baca dari Rasulullah. Begitu bagusnya politiknya Rasulullah. Iya orang, tapi ada di balik itu jempol dari Nabi. Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, disinilah awal tonggak kebangkitan Islam. Sesampainya Rasulullah di Madinah Rasulullah bebas bisa menyusun strategi, sehingga awal kepemerintahan negara Islam itu disusun oleh Nabi di Madinah pada waktu itu. Di sinilah mulai bangkitnya Islam. Terjadi perang di Madinah. Pernah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, begitu tingginya ilmu orang-orang pada waktu dulu, kan ada perang, salah satu perang yang dialami oleh Rasulullah dinamakan Perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah perang di Khandaq, itu artinya parit, Bapak Ibu. Jadi pada waktu perang Khandaq, orang nggak tabayang, orang caranya mengalahkan orang kaum kafir yang begitu banyak, yang lengkap dengan senjata. Nggak tabayang, Rasulullah lah di sini.
Baca ronyo oleh Rasulullah, strategi taktik oleh Rasulullah, dibuat parit, dibuat dua. Nyobui lah parit makonyo dinamakan dengan perang Khandaq pada waktu itu. Jadi Khandaq itu artinya lubang. Parit arti bahasa Arab. Jadi sekeliling kota Madinah itu dibuatlah parit boda-boda dalam oleh umat Islam. Sehingga pada waktu itu orang kaum kafir Quraisy menyerang umat Islam yang berada di seberang, ini tidak tahu bahwa ada lubang di sini. Dan itulah strategi umat Islam untuk menghancurkan kafir Quraisy. Sehingga pada waktu itu banyaklah orang kafir Quraisy yang wafat, banyak yang mati, yang meninggal pada waktu itu. Karena apa? Nyonya tahu bahwa ada lubang di sini. Di dalam lubang itu senjata-senjata lagi toga-togaan orang Islam. Mau dipanah, mau ditombak, itu aja togaan sini. Sehingga pada waktu orang kafir menegora, nyonya tahu ada jurang di sini, mati lagi. Jadi strategi-strategi itulah yang disusun oleh Rasulullah di Madinah. Sehingga makanya pada waktu Khalifah Umar bin Khattab, beliau yang mengikuti sejarah itu, kebangkitan Islam itu dimulai dari semenjak Rasulullah hijrah. Disinilah Islam mulai berkembang. Itu awalnya. Makanya pada waktu dengan penjabaran Umar bin Khattab yang seperti itu, sepakatlah umat Islam pada waktu itu bahwa penanggalan tahun baru Hijriah itu 1 Muharramnya dimulai dari semenjak Rasulullah berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itulah sejarahnya dulu. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, bagi kita kini Amerika, apakah sekedar sejarah yang harus kita pelajari? Tidak. Nanti kita coba, kita lihat apa makna yang terkandung. Apakah ada manfaat dari hijrahnya Rasulullah kepada Allah? Ini yang kita lihat dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 218. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina amanu", bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang yakin dan percaya kepada Allah. Yang pertama kata Allah, "Walladzina hajaru", mereka adalah orang-orang yang berhijrah. Itulah orang-orang yang beriman. Hijrah, berpindah dia. Hajaru, asal katanya adalah hajara, fi'il madhi. Hajara yuhajiru hajran, masdar. Artinya apa? Berpindah. Jadi orang yang beriman itu siapa? Adalah orang-orang yang berpindah. Pindah apa? Bukan pindah tempat tinggal. Tidak sama berpindah hijrahnya Rasulullah. Samakah dengan hijrahnya kita kini? Tidak. Kalau Nabi hijrahnya kebangkitan Islam itu dimulai dengan hijrahnya Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah. Bagi kita kini kebangkitan Islam bagi kita bukan perpindahan tempat, tapi perpindahan sikap. Itu yang harus kita lakukan. Perpindahan sikap apa? Dari nan buruk karena nindok. Dari nan biasa semboyang acara-acara, kini semboyang rutin. Dari nan biasa tidak pernah ke masjid, kini mulai ke masjid. Itu namanya hijrah. Memang tidak bisa Bapak Ibu hadirin yang kami hormati memperbaiki segala sesuatu. Bisa kacau membagian telapak tangan? Tidak. Apalagi nalah mendarah mendaging bagi kita, nalah jadi kebiasaan bagi kita, itu susah untuk mengubah. Biasanya kita santai mendengar azan, kita tidak mau tahu dengan kegiatan masjid. Kini mulai berpindah, mulai mengikuti, itu dikatakan hijrah. Tapi kalau tidak juga mau kita hijrah Bapak Ibu, rame juga dunia daripada acara 1 Muharram, ya. Jadi kita tidak bisa bayangkan bisu Bapak Ibu. Kini hari lelancak orangnya, dah hujan deh, bahkan nanti boleh ikut.
Bahwa waktu dunia hujan potu hari, walaupun kamaran gila karena kete bona aja. Abang kaya juga gitu. Oh payung juga payung lah. Oh kolam butuh hari basenter lah. Kok dunia. Itulah yang terjadi kini Bapak Ibu. Kondisi umat Islam seperti itulah. Sebagaimana yang kami cerita tadi. Itu yang membuat kondisi umat Islam kata Rasulullah. Laksana buih dalam lautan. Kami yakin dan percaya semua kita tidak mau dikatakan tidak beragama Islam. Mungkin berang kita dikatakan tidak beragama Islam. Tapi sudahkah kita laksanakan apa yang ada dalam Islam? Padahal Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami sering menyampaikan, kita takai kini karena siapa? Karena kasih sayangnya Allah. Bisanya Bapak Ibu melangkah dari rumah sampai ke siku. Kenapa? Karena siapa? Karena Allah. Kadangkala inilah yang tidak kita sadari. Kita beranggapan bahwa seperti ini kita adalah karena kita sendiri, tanpa campur tangan Allah. Padahal yang membuat kita seperti ini adalah Allah. Itu yang sering kami ingin Bapak Ibu. Kita sadar bahwa kita hidup dengan kasih sayang Allah. Kapan? Di saat Allah mulai ambil satu persatu. Lalu ambil pendengaran awak, sami awak kode Allah, baru kita bikin. Assalamualaikum kama. Lah tak bisa mengari deh. Baru kita sadar bahwa assalamualaikum Allah berikan kodrat, Allah berikan tenaga. Kalaulah tak itu baru kita sadar Bapak Ibu. Untuk apa lagi? Padahal cuma kita bayangkan, kalau Allah tidak memberikan kodrat, kalau Allah tidak berikan tenaga, kalau Allah tidak berikan energi, sanggupkah kita melangkah dari rumah sampai ke masjid ini? Jadi kita bisa melangkah kama kita kapoi, kama kita inginkan, mau ke pasar, mau ke Solo, mau ke mana, bisanya kita melangkah karena kasih sayang Allah. Allah masih berikan kodrat kepada kita, Allah masih berikan tenaga kepada kita, makanya kita bisa mengalir. Kenapa begitu sayangnya Allah kepada awak? Seluruh yang kita inginkan diberikan oleh Allah. Kita butuh basir, Allah berikan basir. Kita butuh samia, Allah berikan samia. Kita butuh segala-galanya, Allah berikan. Tapi kenapa di saat Allah minta kita laksanakan ibadah sholat, minta kita melaksanakan ibadah, banyak di antara kita yang tidak melaksanakan ibadah? Pantaskah Allah berang ke Allah? Itu perlu kita ingat-ingat. Lantaran itu saya buat kini cuma kita bayangkan, mulai dari kita lahir sampai kini, lah bara manfaat, lah bara nikmat, lah bara rahmat yang diberikan oleh Allah. Pernahkah Allah minta ganti rugi yang beliau berikan? Tidak. Udah orang kita iru kini kita pernah Allah minta bayar, minta ganti rugi. Cucu kita iman. Kami yakin dan percaya mayoritas ibu kami di rumah mungkin udah masak juga. Orang meneliti gas 62 kilo itu kalau di Duantoro itu tahannya 3 hari 3 malam. Di Duantoro sampai 5 kilo. Bodinya bara kini 225.000 kini 2 kilo. Kok Allah minta ganti, minta bayaran kawa, barang miliar kita harus membayar kepada Allah. Mulai dari kita lahir sampai kini 80 tahun umur. Kita pernah Allah ganti. Lah barang yang memanfaatkan nikmat Allah itu. Betapa banyak nikmat Allah yang sudah kita miliki, yang sudah kita laksanakan. Kenapa di saat Allah perintahkan ibadah masih ada di antara kita yang tidak melaksanakan ibadah? Pantaskah Allah berang? Allah hanya jawab. Itu begitu ini, Pak.
Di rumah Bapak Ibu itu kan punya anak. Dek sayang karena anaknya kondaan gitu aja. Kadang-kadang belum patuh gitu. Tapi lantaran kawan-kawan yang lebih pakai itu contoh HP. Anak awal patuh pakai HP. Tapi di ibu tiwa langsung dia kawan-kawan yang sudah nyolah beli HP. Awak dapat pitih. Inyo minta HP kan. Anak Bapak Ibu lakukan, pasti Bapak Ibu akan berusaha. Bagaimana cara Bapak Ibu usaha? Kok kamu utang-utang lagi? Kok berang-berang lagi? Itu tanggungan. Bahkan sampai dihina oleh orang, Bapak Ibu rela asalkan keinginan anak tersalurkan. Cukup Bapak Ibu bayangkan. Takkah itu sayangnya Bapak Ibu kepada anak. Di saat Bapak Ibu butuh bantuan anak, jawabnya perasaan awak. Pona korusi, tolong cucian piring itu tinggal wala banyak anak rumah, perasaan Bapak Ibu. Padahal awak sayang kenyo, rela segala-galanya, rela mati-matian. Ndak karojo awak, kita karojoan, ndak patuh kita kako, ndak patuh kita awai, kita jama demi anak. Tapi di saat kita butuh pertolongan anak, jawaban tidak mengenakan, bahkan anak tidak mau dan enggan mengerjakan, perasaan awak. Mungkin tolong Bapak Ibu sekali dua kali bertahan baru mulai bertahan perasaan. Nangka tidur, nana yemato nani, dalam itu. Dak tahan lagi apa yang terjadi? Boleh kalau sampai kapan? Apa yang dalam curi aku dulu? Berakhir kalian berisiko. Kodak kanomo kalian aja, kodak kanomo kalian sudah barangke kalian berisiko. Pasti itu nangka keluar dari muncul mobil. Baralamo kita mendidik anak awak. Baralamo kita membesarkan anak awak. Padahal Allah mulai dari kita dilahirkan sampai saat sekarang ini, yang kita inginkan diberikan oleh Allah, yang kita butuhkan diberikan oleh Allah. Kenapa di saat Allah minta kita ibadah, masih banyak di antara kita yang enggan ibadah? Itu yang perlu kita ingat. Pantaskah Allah murka ke Allah? Pantaskah Allah marah kepada Allah? Coba kita coba. Apa kita terjadi gini? Kita marah gini. Panik buat panjangan aja. Nandak tahan buat rasulnya. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan aku berikan suatu beban, suatu musibah dan suatu malapetaka kepada umat manusia kalau manusia pun tidak sanggup. Kini yang terjadi. Kita kena tolong rasulnya dengan panik nanti eko. Kenapa Allah masih berikan? Padahal janji Allah, kalau kita tidak sanggup, Allah tidak akan berikan. Tapi kenapa Allah masih berikan? Ini baru menurut Imam Al-Ghazali, kategori musibah diberikan oleh Allah itu tidur. Begitu ini mana tidur? Dan pertama kata Imam Al-Ghazali, kategori musibah itu adalah musibah ujian. Kapadosia diberikan musibah ujian ini oleh Allah adalah kepada umat manusia, kepada umat Islam yang selama ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Untuk mentes kesabarannya Allah uji mereka. Itu musibah ujian. Assalamualaikum, Allah perintahkan sholat Bapak Ibu semua ya. Sholat, berbuat baik kata Allah, Bapak Ibu lakukan. Datang dua musibah kepada Allah, itu ujian. Yakinlah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kalau kita lulus daripada ujian itu ada yang terbaik nanti Allah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kategori musibah itu diberikan oleh Allah adalah berupa teguran. Kepadosia musibah teguran ini diberikan oleh Allah kepada umat manusia yang mulai dari lari dari ketentuan agama. Allah perintahkan sholat, inyo lalai semboyan. Allah perintahkan zakat, inyo enggan membayar zakat. Allah perintahkan berbuat baik, kadang-kadang baik, tapi kadang-kadang itu gue buat dulu.
datang musibah, itu namanya teguran. Apa tujuan Allah? Supaya dengan musibah kita balik. Itu teguran. Nah, tiga kategori musibah diberikan oleh Allah. Kata Imam Al-Ghazali adalah musibah kategori azab. Kepada siapa azab ini diberikan oleh Allah? Adalah kepada umat manusia yang memang sudah jauh lari daripada ketentuan agama. Allah perintahkan sholat, mereka tidak sholat. Allah perintahkan puasa, mereka tidak puasa. Allah perintahkan berbuat baik, mereka tidak berbuat baik. Allah perintahkan ke masjid, mereka tidak ke masjid. Datang musibah, itulah yang dikatakan azab. Bapak Ibu, ini tidak zamannya kita menunjuk salah lagi. Cucu kita sama-sama untuk kecil. Nah, terjadi gini kok anak suara. Apakah kok ujian Allah kah? Apakah ikut teguran Allah kah? Apakah ikut azabnya Allah? Itulah yang akan menjawab. Yang jelas konsep Allah sudah dikatakan dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan aku berikan suatu musibah kepada umat manusia kalau manusia tidak sanggup. Itu konsep diberikan oleh Allah. Tapi Rasulnya tidak lagi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Jadi orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang berpindah dia dari sikap yang jelek kepada sikap yang baik. Kalau kita kaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat 218 tadi, itulah yang dikatakan orang yang beriman. Berpindahnya dari nambua ke nambua. Jadi dalam momentum tahun baru Hijriah, nanti kita ambil apa? Bagaimana kita punya tekad di awal-awal tahun baru ini untuk meningkatkan berpindah sikap dan perilaku kita dari hal-hal yang negatif kepada hal yang positif. Assalamualaikum Bapak Ibu, lagi berbuat baik, mari kita tingkatkan lagi. Assalamualaikum Bapak Ibu, lagi sholat, mari ditingkatkan lagi. Biasanya sholat, ini dia pindah sholat berjamaah. Biasanya yang sholat kita sholat yang wajib-wajib aja, kini mulai dengan yang sunat-sunat. Itu namanya berpindah. Itulah yang dimaksud oleh Allah, orang-orang yang hijrah tadi. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kalau kita lihat dalam firman Allah tadi surah Al-Baqarah ayat 218, orang yang beriman yang dikatakan oleh Allah selain daripada orang yang berhijrah, yaitu orang yang wajahadu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yakinlah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kalau karena nelo Bapak Ibu Bapak Rojo, tantangan dan rintangan pasti banyak. Makanya tidak salah kece orang awak masoji itu dirian gereja kulo kece orang. Nanelo kita kerojuan orang masih beranggapan ulo juo kawa. Tantangan itulah yang selalu pasti akan terjadi. Inilah yang dikatakan oleh Allah, wajahadu fi sabilillah. Orang-orang yang jihad di jalan Allah, mereka tidak mundur, mereka tidak takut dengan tantangan demi tantangan tadi. Jadi kita diminta jihad di jalan Allah. Ini maksudnya kita baca pakai koga. Walau kemenangan apa pakai koga di sebelah sini, tantangan pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Aduh juga. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah itu, wajahadu fi sabilillah itu, mereka tidak takut, mereka tidak gentar. Biarkan orang berbicara seperti itu. Yang penting kita niat kita ikhlas kepada Allah, jihad kepada Allah. Itulah yang dikatakan oleh Allah, innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jadi dalam momentum peringatan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1447 Hijriah, anan harus kita ambil. Apa hikmah di balik semua itu? Dengan adanya tahun baru Hijriah ini, hendaknya yang pertama kita punya konsep
Kita punya tekad hendaknya bagaimana kita untuk merubah sikap, merubah segala-galanya. Apa yang terjadi di tahun kemarin, mari kita tingkatkan di tahun yang akan datang. Sesuatu yang negatif yang terjadi di tahun kemarin, kita usahakan di tahun yang akan datang untuk sifatnya positif. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kalau ingin berubah itu Bapak Ibu, tantangan demi tantangan pasti terjadi. Itulah yang terjadi kalau kita baca sejarah tadi. Perjuangan Rasulullah sebelum beliau pindah dari Mekah ke Madinah, betapa banyak tantangan dan rintangan. Tapi yakinlah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kalau kita berhasil melewati tantangan demi tantangan itu, keberhasilan, kebahagiaan, dan kesuksesan menanti gitu. Sama juga hijrah Rasulullah, betapa banyak tantangan, bahkan sampai beliau hampir dibunuh di kota Mekah. Dengan hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah, di sanalah Islam mulai berkembang. Jadi artinya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan kita melakukan hijrah tadi, yakinilah bahwa sebenarnya untuk merubah suatu hal yang negatif kepada yang positif pasti punya tantangan demi tantangan. Tapi yakinlah kita harus bertekad bahwa di balik tantangan itu kesuksesan menanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah yang perlu kita tegaskan di awal memperingati tahun baru Hijriah. Jadi nanti kita bahas itu bukanlah bagaimana sejarah berpindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, tapi apa hikmah di balik perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Yang jelas Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tonggak mulai berkembangnya Islam, tonggak mulai menyebarnya agama Islam adalah semenjak Rasulullah mulai berpindah dari kota Mekah ke Madinah. Itulah sejarahnya. Jadi artinya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai kesimpulannya bahwa untuk mencapai kesuksesan, bahwa untuk mencapai kebahagiaan, bahwa untuk mencapai sebuah cita-cita pasti butuh pengorbanan, pasti mengalami tantangan dan rintangan. Itulah yang harus kita sadari. Kalau semua kita sudah sadar itu, jangan kita patah semangat. Insya Allah masa yang akan datang akan lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Demikian saja Bapak Ibu hadirin yang kami hormati yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.